Next, kita lanjut ke bilangan pecahan. Oke, jadi kita tadi sempat belajar awalan ya. Yang pizza tadi dipotong jadi 8 bagian, terus diambil satu sama ayah. Nah, besar potongan punya ayah itu berapa tadi? 1 dari 8 potongan. Berarti 1/8. Nah, kita akan belajar di sini. Ada 3/4, 5 1/2, 0,75, dan 25%. Ini adalah macam-macam dari bentuk bilangan pecahan. Nah, usah tanya teman-teman, masih ingat nggak 3/4 ini contoh bilangan pecahan apa? Betul sekali, bilangan pecahan biasa. Kalau 5 1/2, pecahan apa namanya? Betul sekali, campuran. Kalau 0,75, desimal. Nah, kalau 25%, ini mah gampang, udah ada tandanya ya. Jadi persen. Nah, sekarang kita fokus ke pecahan biasa teman-teman. 3/4. Masih ingat nggak? 3 itu namanya apa? Atau bilangannya di atas? Betul sekali, namanya pembilang. Nah, 4? Betul sekali, penyebut. Selalu masih ingat ya? Nah, kita langsung saja mengurutkan bilangan pecahan. Jadi, mengurutkan bilangan pecahan, teman-teman, ini banyak, ada 3 keadaan gitu ya. Yang pertama adalah apabila pembilangnya berbeda namun penyebutnya sama. Contoh, 2/5, 1/5, dan 3/5. Apabila penyebutnya sudah sama seperti ini, teman-teman tinggal fokus pada pembilang, yaitu 2, 1, dan 3-nya. Nah, apabila diminta untuk mengurutkan dari bilangan yang terkecil sampai yang terbesar, berarti kita fokuskan pada pembilangnya, sesuaikan dengan pembilangnya. Apabila penyebutnya sudah sama, berarti yang paling kecil mana teman-teman pembilangnya? Betul, 1/5 dulu. Terus setelah itu 2/5. Next, 3/5. Gampang ya. Nah, keadaan yang kedua, apabila pembilangnya itu sama namun penyebutnya berbeda. Contoh ada 1/6, 1/4, dan 1/8. Nah, kalau teman-teman menemukan soal seperti ini, mungkin beberapa teman-teman masih ingat ya cara menyelesaikannya, atau mungkin ada yang sudah lupa. Kita bahas bersama-sama di sini. Jadi kalau Ustadz sendiri, caranya adalah tinggal teman-teman menghitung selisih antara pembilang dengan penyebut. Apa? Menghitung selisih antara pembilang dan penyebut. Contoh di sini. Kita hitung yang pertama, 1/6. Pembilangnya 1, penyebutnya 6. Selisihnya berapa? Selisih kan berarti tinggal dikurangi. Berarti 6 dikurangi 1, 5. Selisihnya 5. 1/4, selisihnya berapa? Betul, 3. 1/8, selisihnya berapa? Betul, 7. Nah, perhatikan di sini teman-teman. Apabila dimintanya adalah untuk diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, maka kita lihat selisih yang terbesar. Apa? Selisih yang terbesar. Apabila mau diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, maka urutannya adalah kita lihat dari selisih yang paling besar. Nah, selisih paling besar mana? Ini 1/8, karena selisihnya 7. Otomatis urutannya adalah 1/8, 1/6, dan 1/4.
Gitu. Mudah ya? Mudah. Next, selanjutnya. Bagaimana cara mengurutkan bilangan pecahan berikut? Nah, ini beda-beda teman-teman. Atasnya beda, bawahnya juga beda-beda. Bagaimana? Pembilangnya sama penyebutnya itu berbeda-beda. Jadi ada beberapa cara teman-teman. Yang pertama adalah menyamakan penyebutnya. Lalu mengubahnya dalam bentuk pecahan desimal dan dikalikan dengan 100% atau diubah dalam bentuk persen. Namun, ya kita akan membahas yang kedua ini saja. Ini yang sering Ustadz terutama gunakan dan teman-teman yang lain juga atau anak-anak yang lain juga menggunakan cara yang seperti ini. Kita ambil yang umumnya aja ya. Tapi insya Allah caranya juga gampang, mudah, efisien. Itu yang paling utama. Nah, yang pertama adalah dengan cara menyamakan penyebut. Masih ingat ya, menyamakan penyebut menggunakan apa teman-teman? Betul, KPK. Jadi dicari dulu KPK dari penyebutnya itu. Nah, di sini penyebutnya adalah ada 4, 10, dan 5. Penyebutnya berapa teman-teman? Betul, 20. Maka penyebutnya kita jadikan 20. Ini 20. Ini 20. Ini juga 20. Nah, atasnya berapa? Kita hitung. 4 menjadi 20. Berarti dikali berapa teman-teman? Betul, dikali 5. Berarti 3-nya ini kita kali 5. Nah, hasilnya taruh sini. 15. Begitupun pecahan yang berikutnya. 10 ke 20 dikali berapa? Betul, kali 2. Berarti satunya tinggal dikali 2. Kali 2. Nah. Terus 5 menjadi 20. 5 dikali berapa supaya 20? Betul, kali 4. Berarti atasnya atau pembilangnya ini kali 4. Itu 12. Nah, kan penyebutnya sudah sama nih teman-teman. Berarti kan kembali pada keadaan di mana penyebutnya itu sama. Nah, berarti cara mengurutkannya adalah lihatlah pembilangnya. Apabila kita ingin urutkan dari yang terbesar misalkan ya, dari yang terbesar. Berarti kita lihat yang paling besar nih pembilangnya mana teman-teman? Pembilangnya yang paling besar 15 per 20. 15 per 20 itu punya siapa? Punya 3 per 4. Berarti 3 per 4 dulu nih di sini. 3 per 4. Setelah itu 12 per 20 punya siapa? Punya 3 per 5. Selanjutnya 2 per 20 punya 1 per 10. Nah, ini urutannya. Insya Allah bisa dipahami ya teman-teman. Next. Apabila caranya adalah dikalikan dengan 100% atau diubah dalam bentuk persen. Berarti tinggal kita kalikan saja. 100%, 100 aja dulu ya, 100 dibagi 4. 25. Nah, 3 kali 25 berapa? 75. Persennya tinggal ditulis lagi di sini. 75%. Next. 1 per 10 dikali 100. Gampang, caranya sama juga. 100 dibagi 10, 10. 1 kali 10, 10.
tulis tanda persen. Next, 3/5 kali 100%. Berarti tinggal dibagi, 100 dibagi 5, 20. 3 kali 20, 60. 60%. Berarti urutannya bagaimana teman-teman apabila kita ingin mengurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil? Otomatis yang memiliki nilai persen yang paling tinggi, paling besar, yaitu ini dulu, 75%. Ya kan? 75% itu milik 3/4. 3/4. Setelah itu, baru ini 60%. Punya siapa? Punya 3/5. Yang terakhir adalah 1/10. Sama nggak kayak tadi? Sama. Jadi gitu teman-teman. Gimana? Mau milih yang mana? Dikalikan 100% atau disamakan penyebutnya? Kalau bilangan yang diurutkan adalah bilangan pecahan yang berbeda-beda macamnya. Gimana, Tat? Contoh seperti ini mungkin. 2/5, 0,8 sama 35%. Gimana cara mengurutkannya? Ubah dalam bentuk bilangan pecahan yang sama. Jadi kita ubah ke bentuk yang sama. Bentuk macam bilangan pecahan yang sama. Apakah mau diubah menjadi pecahan biasa? Ya, atau diubah menjadi pecahan desimal, atau diubah menjadi persen. Kalau Ustadz sih gampangnya diubah ke persen. Karena tinggal dikalikan 100%, ya kan? Angka istimewa itu 100%, karena dikalikan berapapun ya mudah gitu. Dibagi juga ya mudah gitu. Walaupun ya kadang-kadang ada hasilnya koma-koma, tapi kan tetap aja mudah gitu. Gampang aja, suka banget sama angka 100, ya kan? Nah, kita ubah ke bilangan persen nih. 2/5. Tinggal kita kalikan 100%. Ini dikali ya. Sebentar, Ustadz betulin. Dikali 100%. Sama dengan ini dibagi 20. 2 kali 20, 40 persen. 0,8. Berarti kalau diubah menjadi pecahan biasa, jadi berapa teman-teman? Masih ingat nggak? Betul, 8/10. Karena ada satu angka di belakang koma, berarti per 10, ya kan? Dikali 100%. Ini tinggal dibagi, hasilnya 10. 8 kali 10, 80%. Lalu 35% diapakan? Jangan diapa-apain, kan udah dalam bentuk persen. Tinggal kita urutkan. Mana dulu? Mau dari besar ke kecil atau kecil ke besar? Besar kecil ya. Oke, berarti yang paling besar dulu, yaitu 80%. Punya siapa? Punya 0,8. Berarti urutannya adalah 0,8. Terus setelah itu 40 dulu kan. Nah, punya siapa? 2/5. Gede sekali. Setelah itu baru 35%. Nah, ini urutannya. Mohon maaf ya, tulisannya agak jelek karena Ustadz ini nulisnya pakai mouse. Sangat berbeda sekali ketika nulis menggunakan mouse ya. Jadi itu teman-teman, insya Allah mudah ya. Silakan bisa dipelajari kembali, diulang lagi videonya, dan mudah-mudahan mudah dipahami. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan bisa mudah dipahami ya. Dan ya, kita tutup dulu untuk pertemuan kali ini. Oke teman-teman, itu dia pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan
bisa dimengerti dengan mudah ya. Namun apabila teman-teman masih ada yang bingung gitu, bisa diulang lagi videonya. Namun kalau misalkan di video mah tinggal diulang lagi, di replay lagi gitu ya. Atau kalau misalkan lebih mantapnya lagi, bisa langsung tanyakan ke Ustadz melalui WhatsApp ya. Dan nanti insya Allah Ustadz akan bantu untuk penjelasan lebih detail lagi. Begitu, jangan lupa untuk mengisi atau mengerjakan portofolio yang sudah Ustadz sediakan di portofolio teman-teman. Dan jangan lupa juga nanti apabila sudah dikerjakan, disetorkan ya ke Classroom atau ke WhatsApp-nya Ustadz langsung juga nggak apa-apa. Begitu teman-teman, terima kasih atas waktunya teman-teman. Terus belajar, terus semangat ya, jangan putus asa, terus tunjukkan keberanian, percaya diri pada diri teman-teman masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.